Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu-ibu pimpinan dan anggota pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang sangat saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang telah lama vakum pasca Ramadan, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mulai kembali. Selanjutnya, salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi dan suri tauladan kita semua. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah dari Bu Yayu sebagai penanggung jawab kegiatan CMA atau dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah untuk menyampaikan kajian tematik Al-Quran. Dan pada kesempatan ini saya mengambil tema tentang perempuan-perempuan dalam Al-Quran. Yang ini saya kutip dari buku yang berjudul Perempuan Menggugat, Al-Quran Menjawab. Buku ini berisi tentang atau menjelaskan tentang kisah-kisah sahabiah dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, dan dari kisah-kisah itu menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Jadi dalam buku ini terdapat lebih dari 20 kisah gitu ya, yang dibagi dalam empat tema yang berkaitan dengan Islam dan kesetaraan kemanusiaan, kemudian revolusi Islam atas hak perempuan. Lalu bagian yang ketiga adalah dinamika keluarga zaman Rasulullah, dan bagian keempat keteladanan perempuan dalam keimanan dan kemanusiaan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengambil satu kisah perempuan ya, yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab atau disebut juga Ummu Ammarah, ini adalah seorang kesatria, perempuan kesatria yang namanya diabadikan dalam sejarah ya, karena peran sosok Nusaibah binti Ka'ab ini sangat heroik, seorang prajurit perang meskipun perempuan. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan kisah Nusaibah binti Ka'ab ini. Salah satunya di surat Al-Ahzab ayat 35, di mana di sini Nusaibah binti Ka'ab menuntut kesetaraan peran dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Saya akan bacakan kisahnya. Jadi di kota Makkah ya, suasana hening begitu, sudah larut malam, manusia sudah beranjak ke peraduan setelah seharian penat bekerja. Nah, tidak jauh dari kota itu, di sebuah perkampungan bernama Aqobah, rombongan suku Khazraj dari Yasrib atau Madinah sekarang tengah beristirahat setelah perjalanan menembus kegelapan malam.
Mereka datang ke Mekah pada musim haji dan ingin berbaiat kepada Rasulullah. Ditemani oleh paman beliau Rasulullah, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Meskipun belum menyatakan diri masuk Islam, namun Abbas ini memang seorang paman yang begitu kuat membela sang keponakan, yakni Rasulullah SAW, dari aniaya kaum kafir Quraisy. Untuk menemui rombongan yang datang dari Khazraj tadi, dari Yasrib, Madinah, Abbas menemani keponakannya, yakni Rasulullah SAW, dan Abbas bahkan mengatakan kepada rombongan ini dan meminta kesanggupan juga janji setia dari rombongan yang datang dari Yasrib atau Madinah ini untuk menjaga dan mengawal keselamatan Rasulullah. Nah, jumlah rombongan ini 70 laki-laki dan 2 perempuan. Masing-masing dari mereka mengucapkan sumpah setia dan berbaiat kepada Rasulullah. Tak terkecuali juga 2 perempuan yang ikut serta dalam rombongan itu. Nah, siapakah 2 perempuan itu? Dia adalah Asma binti Amr dan Nusaibah binti Ka'ab, atau sering disebut dengan Ummu Ammaroh. Di hadapan Rasulullah, Nusaibah berbaiat, "Ya Rasulullah, meskipun saya seorang perempuan, tetapi demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, saya bersumpah akan membelamu sebagaimana saya membela diri saya dan anak-anak saya." Nusaibah binti Ka'ab, nama lengkapnya adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr bin Auf al-Ansori. Beliau adalah sahabat Ansor dari Bani Najjar. Nusaibah ini adalah adik dari Abdullah bin Ka'ab. Nusaibah menikah dengan Zaid bin Asim dan dikaruniai 2 putra, yakni Habib dan Abdullah. Ia dikenal sebagai perempuan pemberani yang berjiwa kesatria. Nah, sejarah mencatat karir Nusaibah sebagai seorang istri, sebagai ibu juga, sekaligus sebagai prajurit. Di samping sebagai perempuan yang taat beragama, Nusaibah sangat menyadari peran dan kedudukannya dalam keluarga. Sebagai seorang istri, Nusaibah selalu menaati dan mendukung suaminya dalam perjuangan menegakkan Islam. Ia juga seorang ibu yang mampu mengajarkan sikap kesatria itu kepada putranya, yakni sebagai teladan bagi anak-anaknya. Sejarah mencatat bahwa Nusaibah ini sebagai seorang prajurit perempuan bisa kita baca dalam lintasan peristiwa penting kaum muslimin. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal bahwa Nusaibah ini perempuan yang ikut dalam Baiat Aqobah maupun Baiat Ridwan. Ia juga berperan aktif dalam jihad seperti Fathu Makkah dan beberapa peperangan seperti perang Uhud, Hamro al-Asab, Khandaq, dan perang Hunain. Bahkan sejarah mencatat juga bahwa Nusaibah ini berhasil menewaskan Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi di zaman Rasulullah. Nusaibah berhasil menewaskan Musailamah ini dalam perang Yamamah. Sejarah kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud karena pelanggaran para prajurit untuk berebut harta rampasan ini menjadi pengalaman berharga yang diabadikan juga dalam sejarah,
Nah, dalam perang ini Nusaibah adalah satu-satunya perempuan yang ikut serta dalam peperangan. Di awal keterlibatan dalam jihad, dalam peperangan itu, Nusaibah awalnya hanya bertugas menyediakan minum kepada pasukan yang kehausan, sekaligus sebagai perawat yang mengobati luka para prajurit perang ya. Suatu ketika karena suatu keadaan ia harus ikut terjun langsung ke medan perang. Pilihan ini Nusaibah pilih saat dalam peperangan ia menyaksikan bibir Rasulullah terluka dan kepalanya robek karena serangan musuh yang begitu dahsyat. Nusaibah tidak bisa membiarkan keadaan ini. Jadi dia tinggalkan kantong airnya, karena semula Nusaibah hanya bertugas untuk mengobati luka dan menyediakan minum kepada para prajurit. Namun ketika melihat Rasulullah dalam keadaan terluka dan diserang oleh musuh, tak segan-segan Nusaibah ini meninggalkan kantong airnya, lalu ia segera mengambil senjata dan berperang melindungi Rasulullah. Dengan pedang terhunus di tangan, Nusaibah berdiri tegap di sisi Rasulullah bersama dua putranya Abdullah dan Habib. Ia menangkis setiap serangan anak panah, tombak dan senjata lain yang akan mengincar tubuh Rasulullah. Tanpa menggunakan perisai, Nusaibah tidak gentar melakukan hal ini. Karena peristiwa itulah Nusaibah mendapat sebutan sebagai perisai Rasulullah, karena melindungi Rasulullah dalam peperangan yang dahsyat. Nah, di medan perang Nusaibah bermain dengan sangat cekatan. Ketika ada salah seorang prajurit lawan yang bernama Ibnu Qum'ah menebas tangannya, ia tidak lagi memedulikannya. Nusaibah sampai mendapatkan lebih dari 13 luka pada tubuhnya. Nah, kegigihannya dalam membela Islam dan Rasulullah ini tidak pernah padam. Hal itulah yang membuat Rasulullah berdoa agar Nusaibah sekeluarga bisa menjadi tetangga di dalam surga kelak. Ummu Amarah, nama lain dari Nusaibah ini, juga mendidik kedua buah hatinya agar memiliki keberanian dan semangat yang tinggi dalam berjihad membela agama, rela syahid demi mempertahankan keyakinan. Semangat jihad itu pula yang akhirnya mengantarkan putranya Habib bin Zaid bin Asim dan yang bernama Habib bin Zaid bin Asim ini menjadi syahid dibunuh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Nah, Nusaibah ini setelah mengetahui bahwa putra tercintanya Habib bin Zaid ini terbunuh oleh Musailamah Al-Kadzab, kemudian Nusaibah juga menuntut balas atas kematian putra tercinta. Di akhir masa kehidupan Rasulullah pernah terjadi kehebohan dengan kelakuan seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Bahkan Musailamah ini juga berani berkirim surat kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa dirinya seorang nabi. Nah, menanggapi hal ini Rasulullah kemudian membalas surat kiriman dari Musailamah tadi. Nah, surat ini diantarkan oleh Habib bin Zaid yang tidak lain adalah putra Nusaibah tadi. Mengetahui anaknya yang diutus, Nusaibah merasa sangat bergembira karena putranya mendapat kehormatan mengemban tugas dari Rasulullah. Habib putra Nusaibah ini tadi menemui Musailamah. Nah, ketika telah sampai di tempat Musailamah kemudian bertanya kepada Habib,
apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, Habib, seorang putra dari kesatria perempuan ini, menjawab, iya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Musailamah tidak terima dengan jawaban ini. Dia bertanya kembali, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah seorang nabi? Habib hanya diam dan tidak menjawab, karena memang Musailamah bukan seorang nabi. Nah, mendengar jawaban itu, Musailamah merasa tersinggung. Akhirnya Habib dibunuh dengan cara dipotong-potong. Sebagai seorang ibu, tentu Nusaibah sangat sedih mengetahui kabar tersebut. Dalam hatinya, sesungguhnya ia lebih rela andai Habib meninggal di medan perang daripada dibunuh secara keji oleh Musailamah. Kekesalan ini membuat Nusaibah bernazar tidak akan mandi sampai berhasil melampiaskan dendam kepada pembunuh anaknya. Ibu rahimakumullah, setelah mengetahui bahwa putranya yang bernama Habib bin Zaid dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab, lalu Nusaibah ini ingin menuntut balas atas kematian putra tercinta itu. Nah, kebetulan di akhir masa Rasulullah memang pernah terjadi kehebohan dengan kelakuan seorang yang bernama Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Bahkan Musailamah ini berkirim surat kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi. Nah, kemudian menanggapi hal ini, Rasulullah membalas surat Musailamah itu dan mengutus putra dari Nusaibah, yaitu Habib bin Zaid tadi, untuk mengantarkan surat balasan kepada Musailamah. Nah, mengetahui anaknya diutus oleh Rasulullah, Nusaibah sangat berbahagia, dia sangat bergembira gitu ya, karena merasa putranya mendapatkan kehormatan mengemban tugas dari Rasulullah. Lalu Habib pergi menemui Musailamah al-Kadzdzab, dan ketika sampai dan bertemu dengan Musailamah itu, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Musailamah kepada Habib, putra Nusaibah sebagai utusan pembawa surat dari Rasulullah ini tadi, bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ya, terang saja Habib putra Nusaibah ini menjawab, ya, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Musailamah bertanya kembali kedua kalinya kepada Habib, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah seorang nabi? Nah, Habib hanya diam dan tidak menjawab, karena memang Musailamah bukanlah seorang nabi. Nah, karena Habib tidak menjawab ini, lalu Musailamah merasa tersinggung. Akhirnya Habib putra Nusaibah ini dibunuh dengan cara dipotong-potong. Mengetahui hal ini sebagai seorang ibu, tentu Nusaibah sangat bersedih. Dalam batin Nusaibah mengatakan dia lebih rela andaikan Habib putranya ini meninggal di medan perang daripada dibunuh secara keji oleh Musailamah. Kemudian Nusaibah ini tentu merasa sangat kesal. Kekesalan itu membuat dia kemudian bernazar tidak akan mandi sebelum dia berhasil melampiaskan dendam kepada pembunuh anaknya, yaitu Musailamah al-Kadzdzab tadi. Nah, kemudian di masa Khalifah Abu Bakar,
itu sedang dihidupkan gitu, semangat memerangi orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi. Khalifah Abu Bakar memutuskan untuk menumpas pasukan murtad yang dipimpin Musailamah. Abu Bakar juga mengirim ke pasukan yang terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, dalam perang ini kesempatan bagi Nusaibah untuk melampiaskan dendamnya. Dia bergabung dengan pasukan Muslim yang hendak menyerang Musailamah. Bersama putranya satu lagi, yaitu Abdullah bin Zaid, Nusaibah berperang sangat sengit, akan membagaikan singa betina dalam sejarah disebutkan. Nah, dalam peperangan ini sebetulnya Nusaibah mendapatkan luka yang cukup parah, bahkan kehilangan salah satu lengannya. Meski demikian, Nusaibah bangga karena bisa bertempur melawan musuh Islam sekaligus membalas kematian putranya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan Nusaibah binti Ka'ab ini. Jadi dikisahkan bahwa karena pengalaman terjun dan terlibat langsung dalam beberapa peperangan itu membuat Nusaibah percaya diri bahwa heroisme Nusaibah dan keberanian dirinya ini tidak kalah dibandingkan dengan laki-laki. Menurutnya, jika laki-laki bisa berjuang dan angkat senjata untuk mendapatkan pahala dan surga, pasti perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal ini. Atas dasar harapan akan adanya persamaan kesempatan tersebut, kemudian Nusaibah menemui baginda Rasulullah SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kulihat semua untuk laki-laki, sementara perempuan tidak sering disebut." Rasulullah lantas teringat perjuangan yang dilakukan Nusaibah dalam perang Uhud. Meskipun ia perempuan, ia berperan sebagai perisai Rasulullah, begitu keras membela Rasulullah, dan Nusaibah juga bisa memerankan hal penting sebagaimana laki-laki. Allah mengetahui apa yang diinginkan oleh Nusaibah ini. Nah, untuk menenangkan hatinya, Allah turunkan wahyu pada Rasulullah SAW, surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, akan saya bacakan bunyi ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'ati wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-sha'imina was-sha'imati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya
muslim dan muslimat atau laki-laki dan perempuan yang muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang mukmin, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, wassadiqina wassadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar, wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ibu-ibu rahimakumullah, dari kisah ini tadi dan juga ayat Al-Quran yang kita baca, apa hikmah atau kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, ayat ini menjelaskan karena laki-laki dan perempuan disebutkan setara dalam ayat itu, ya, kalau kita belajar nahwu atau sorofnya itu di situ menggunakan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, yaitu jamak untuk laki-laki dan perempuan disebutkan dengan setara dalam ayat itu. Ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban dan hak-hak mereka. Nah, segala macam kebaikan yang bersifat umum itu dilakukan oleh muslim baik laki-laki maupun perempuan. Di antara kebajikan-kebajikan itu apa saja? Yang pertama, beriman dan tawakal kepada Allah, wal mu'minina wal mu'minat, lalu wal qanitina wal qanitat tadi, taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian shodiqina was shodiqat, jujur dalam pikiran, hati, ucapan dan perbuatan, lalu sabar dan tabah menghadapi penderitaan dan memperjuangkan kebenaran, lalu rendah hati dan menjauhi sikap sombong, kemudian al-mutasaddiqin al-mutasaddiqat, bersedekah dan membantu orang yang tidak mampu, lalu menahan diri untuk menjaga diri, wal hafidhina furujahum tadi, wal hafidhati wadzakirinallah, dan laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir atau mengingat Allah, maka disediakan pahala yang sama. Maknanya adalah mereka mendapatkan hak antara laki-laki dan perempuan ini setara di hadapan Allah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar ya dalam surah An-Nahl ayat 97 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanhuyannahu hayatan thayyibah ila akhir ayat. Jadi siapa yang berbuat baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, jadi ayat ini maupun kisah dari Nusaybah bin Ka'ab ini memberi pelajaran pada kita bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Demikian juga dalam beramal soleh, perempuan juga bisa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat untuk saya pribadi maupun untuk ibu-ibu sekalian. Apabila ada kebenaran itu dari Allah dan ada kehilafan semata dari saya sendiri, dan mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.